Yo yo yo, annyeonghaseyo, welcome to Aboboku channel. Oke guys, jadi sekarang kalian berada di channel gue. Dan biasanya nih kalau gue udah bersama orang hitam-hitam yang begini, ya kan, rambutnya gondrong-gondrong. Dia gak sadar kalau dia hitam Tapi kan saya tidak gondrong. Saya kan tidak gondrong. Tapi kan saya tidak gondrong. Kalian berada di Keigo, K-pop Indigo. Oke, ya seperti biasa, semoga bumpernya masih sama Keigo. Jadi intinya sih Keigo, apa ya? Gue pengen lebih mengeksplor channel gue sendiri aja gitu kan. Karena kalau di channel gue sendiri, gue bisa apa ya? Tidak merusak nama zona Korea lah gitu kan. Dalam artian kayak kemarin ada masalah atau apa-apa atau gimana-gimana gitu kan. Karena Keigo sendiri kan memang ini ide kita berdua bang ya. Dan kontennya agak sensitif ya bang? Sebenarnya agak sensitif gitu. Jadi kayaknya nggak enak aja kalau misalkan kita bikinnya di zona Korea ya gitu. Jadi ada di channel gue di Boboku, jadi support ya. Jangan lupa subscribe biar bisa apa ya? Bisa swipe up. Nggak juga nggak bisa. Kita biasa. Tapi intinya Keigo akan di sini terus. Jadi buat kalian yang pengen lanjutin Keigo atau penasaran dengan Keigo bisa langsung follow Instagram kita. Lo kok langsung Instagram? Iya dari Instagram subscribe. Iya gak apa-apa. Instagram gue juga Bobokul juga udah gak apa-apa. Jadi follow dan subscribe ya. Iya bang ya. Jadi Bang Adam ini lagi sibuk banget dari kemarin-kemarin nih ya. Gila. Sombong banget cuy. Kliennya udah banyak katanya. Nyari sebongkah berlian. Asik berlian. Sekecil berlian gini aja udah tajir bang. Sebongkah lagi, ampun. Berarti gua kalau udah sebongkah bang, berarti gua udah sini-sini lagi bang. Iya sih. Kayaknya sedebu aja gak dapet bang. Aduh, tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga Abang Adam punya kesibukannya sendiri. Gue juga kemarin lagi sibuk lain-lain kan ya bang ya. Oke, tapi kita mulai lagi Keigo kita pada hari ini ya. Jadi jangan lupa komen, like dan juga subscribe. Kira-kira kalian mau Keigo ke depannya seperti gimana? Mungkin gue mau ngubah konsep sedikit atau kayak gimana kita nggak tahu ya. Tapi intinya di channel gue ini so far akan lebih beragam, nggak K-pop doang, tapi ke hal yang lain juga. Mungkin dengan hobi-hobi gue yang lain gitu kan. Hobi gue tidur, nanti gue akan bikin vlog gue tidur gitu kan, selama 24 jam. Tonton ya. Berarti itu jujur kalau gue jadi penontonnya gue langsung ganti. Pasti apaan sih ini? Bukan itu. Langsung gue unsubscribe, gue blok juga. Kalau bisa gue blok 24 jam. Kita nonton 10 menit aja yang nggak penting aja malah langsung kita ganti. Apalagi 24 jam. Ya tahu-tahu aja gitu kan. Kalau nggak mukbang. Ya, muka lu bang. Muka lu bang. Makan cabai banyak-banyak gitu. Aduh. Ya lihat aja lah nanti lah kayak gimana lah ya. Oke kalau kayak gitu langsung aja kita untuk Keigo hari ini kita mau Keigoin salah satu mantan boy band yang sangat sukses sekali beberapa tahun lalu ya kan. Mereka sukses dari ajang pencarian bakat, kalian tahu lah ya. Dari Produce 101, yeay. Dan grupnya adalah 101, bukan Wanabut ya. Dan pastinya nih, dia ini adalah satu tim bersama Kang Daniel, yaitu adalah Park Ji Hoon. Betul banget nih. Jadi Park Ji Hoon ini kemarin pas banget juga, mengadakan fan meeting konser di ISBSD Tangerang, Indonesia lebih tepatnya, nggak mungkin di luar negeri. Oh, maksudnya di Indonesia? Iya di Indonesia bro. Sempat banget. Itu ramai banget sih. Itu menandakan bahwa Wanables ataupun fans dari 101 sendiri ya kan, dan juga fans dari Park Ji Hoon atau Mei gitu kan disebutannya, itu tuh sangat cinta dengan Park Ji Hoon. Gue yakin sih sukses sih konsernya sih, gue jamin, karena emang ramai banget bang Kemarin itu. ramai banget. Oke, dan kalau kayak gitu kita langsung aja kita lihat karir dan juga karakter, karir dan juga percintaannya lah ya. Sebenarnya kenapa kamu kok mau Park Ji Hoon gitu kan? Padahal banyak requestan yang lain, pasti banyak yang komen gitu. Ini karena requestannya insert.
Jadi sekalian gitu kan. Jadi insert request Park Ji Hoon, kita sekalian bikin kontennya lah. Karena kan sama aja ya di scanning juga ya. Jadi nanggung. Jadi sekalian aja kita scanning. Nah, nanti pasti ada gantiannya. Iya, nungguin Bang Adam resign dulu. Baru bikin konten terus. Kayaknya doain semoga Bang Adam cepet resign. Bener Bang, kalau lu resign kan tadinya uang lu udah banyak. Iya dong. Iya sih. Iya, resign. Udah jadi bos berarti. Bener. Udah Bang Adam resign, terus fokus jadi dukun. Ada profesi yang lebih enak gitu nggak Bang? Gitu. Oh, ada. Dukun beranak. Gak ada ya? Aduh. Oke lah. Jadi gimana Bang Park Ji Hoon ini? Gantengnya mirip gua katanya. Gue lihat. Aduh jauh. Waduh. Komen di bawah ya. Komen di bawah. Jadi enggak. Dia Park Ji Hoon Bang. Kalau gua Akbau. bukan. Parkiran. Oke. Jadi gini Bang, Park Ji Hoon ini sebenarnya buat gue sih bagus banget. Kenapa gue bilang bagus? Dia pas gue scanning itu punya yang namanya aura biru, tapi juga ada. Oh, dia auranya ya? Iya, aura biru. Dominan memang biru, dominannya biru. Dan tapi punya aura juga ada campuran itu ada kemasan dikit Oke. lah. Kemasan. Biru itu bisa menandakan apa sih Bang? Tipikalnya? Kalau generalnya orang yang memiliki aura biru. Punya Ini aura karakter ya, bukan aura moodnya ya? iya. Tipe orang yang bisa dibilang memberikan kenyamanan Bang. Aura yang bisa memberikan kenyamanan kepada orang lain. Kamu auranya biru ya? Bukan. Kok jadi zaman? Gitu. Kok jadi jijik? Ntar nanti tiba-tiba apa nih? Adambo nih ntar. Dambo lagi. Siper-siperan nanti lu. Bang. Aduh. Terus. Sampai di mana gue? Oh iya. Dan juga jadi intinya aura biru itu Bisa memberikan apa ya, orang lain kenyamanan. kenyamanan, Iya. lebih ke arah kenyamanan ya. Iya, jangankan deket, kita ngelihatnya aja tuh kayaknya bawaannya itu adem aja gitu. Lu ngerasa gak sih Bang? Kita ngeliat Iya fotonya aja kayaknya gimana? Iya sih, apalagi gue jadi cewek ya, itu Iya. beda urusan. Ah, Tapi udah. ketika makin Park Ji Hoon mendekat ya, gue yakin nggak adem lagi sih. Kenapa? Ya cewek-cewek udah pada berteriak semua. Berarti wow juga ya. Iyalah gitu. Dan dia memiliki setahu gue aura tadi yang lu bilang ya, aura kemasan. Nah, Tunggu, gak enak nih pasti melawan. enggak, gue beneran. Gue beneran. Karena setahu gue, orang yang memiliki aura kemasan itu tuh tandanya dia seenggaknya punya benih-benih bakal sukses lah. Maksudnya apalah, pokoknya something banget orang yang punya aura kemasan. Iya, lebih ke bintang sih, dengan konsep bintang. Oh, bintang ya tandanya. Aura bintang, tapi juga mendekati konsep kesuksesan, tapi dari segi bidang-bidangnya masing-masing. Bidang masing-masing. Dan kalau Park Ji Hoon ini adalah entertainer. Entertain. Betul. Gitu. Gue Dia- punya aura emas gak bang? Mas Bow. Jadi aura bisa dibilang karena dia punya aura kemasan juga, jadi bisa dibilang apa ya, memberikan sebuah apa ya, Hoki. nilai hoki kesuksesan di bidangnya dia. Bisa Bidang yang dia dibilang tekuni ya. gitu. Iya gitu. Oke. Nah terus orangnya bisa dibilang ya aura biru itu lebih condong ke orangnya lembut, baik gitu. Terus tipe kalian juga orangnya bisa sangat menyenangkan sih Bang. Kenapa gue bilang menyenangkan? Enggak, karena gue sering banget dapetin dia tuh jalan sama temannya, terus dia tuh bisa menjadi pendengar yang baik juga gitu. Jadi temannya nggak dengar, tapi dia tuh dalam ekspresi dia seru gitu loh. Dengerin Bukan yang temannya. kayak acu tak acu, Iya, kan ada acu-acu pendengar gitu. yang acu tak acu, ya udahlah dengerin aja biar cepet gitu kan. Iya, ada kayak tapi dia gitu. nggak dengerin banget, tapi dia konsep ekspresi itu menyenangkan gitu loh. Nah ini orang berarti bisa dibilang apa ya? Cowok apa cewek tuh yang curhat? Cowok cewek. Temennya cewek cowok sih gitu. Oh iya oke. Nah Terus terus masuk ke percintaan guys, tenang. dia tipikal orang yang juga bisa dibilang apa ya, nggak bisa dilihat kalau ada makanan enak terus kayak ada permen atau apa gitu. Gue kayaknya dia orangnya tipikal orangnya apa ya, bisa dibilang ya gimana sih bang, seleraan lah, seleraan kayak gitu tuh. Oke, jadi dia emang orangnya tipikalnya ya kalau seleraan lah, kalau emang gua nggak suka nggak suka gitu lah ya. Iya sebenarnya gue Piki lah kalau kayak gitu. bukan ini lebih ke konsep apa ya, Mood. kayak gue lah istilahkan gue kalau lihat makan kayaknya makanan tuh enak kayak gitu tuh. Gue rasa kayak gitu tuh. Jadi dari pandangan dulu ya. Iya gitu. Jadi bisa dibilang tipikal orang yang suka makan jatuhnya sih sebenarnya. Tapi ya makanya gue bilang, tapi lebih ke konsep ya bahasanya selera lah. Oke. Selera makannya tinggi lah gitu. Selera yang lainnya gimana bang?
Nanti masih kecil. Terus, nah gue juga ngerasain bisa dibilang gini makanya. Dia orangnya juga multi talent banget. Kenapa gue bilang multi talent banget? Karena ada sebuah memori kayak dia ngelihat orang dan dia langsung cepet bisa. Nah itu yang gue rasa, ini ciri-ciri orang multi talent. Jadi kayak dia ngelihat orang ngedance, tapi dia bisa gerakin ikutin apa? Cepet buat ngikutinnya gitu loh. Terus dia orang ngapa-ngapain dia langsung apa ya? Otak kirinya bekerja banget gitu loh. Bener bang, gue setuju dia multi talent. Dia tuh bisa nyanyi, bisa nari, bisa acting juga gitu kan. Dia mau multi talent sih. Iya, jadi gue ngerasain kayak memori kayak dia tuh, kalau kita kan gue nggak tahu lu ya bang ya, maksudnya dalam konsep apa ya, nari gitu ya. Karena gue bego kok nari. Nah, gue kalau ngeliat apa ya, ngeliat orang belajar nari apa ya, ngeliat orang terus belajar nari atau misalkan main gitar tuh, gue loading gue lama karena otak gue ke kanan, lebih condong ke kanan gitu kan. Makanya gue otak lo condong keluar. Maksudnya ke otak sebelah kanan gitu. Jadi Otak gitu. condong keluar boleh juga tuh. Jadi susah gue buat ngikutin. Kalau dia kayak cepet aja, tektok kayaknya cepet gitu. Nah itu buat gue, ini orang multi talent. Gitu bisa dibilang tadi. Gitu. Otak kiri bukannya lebih ke arah hitung-hitungan bang ya? Yang seni itu otak kanan bang. Kebalik lo. Itu konsep otak kiri bang mikirnya bang, karena dia mikir. Beda kalau misalkan imajinasi, otak kanan bang. Gitu loh. Dia mikir, dia kayak Kalau otak udang apa tuh bang? ada di balik batu biasanya. Siap. Ada di balik batu biasanya. Boleh. Nah terus tipikal dia juga orangnya nggak terlalu bisa pusing dalam berpikir. Jadi dia bukan ahli ya, konsepnya ya manajemen pemikiran kayak itu dia agak jauh. Oke, jadi dia emang typical talent lah ya. Nah, setuju. Bener. Kalau typical talent tuh istilahnya kalau dia udah memikirkan atau memanage sesuatu atau apa, nggak mau ngambil pusing. Bener nggak bang? gitu. Beda mungkin kalau gue boleh membandingkan ya sama kayak Kang Daniel. Kalau Kang Daniel kan mungkin dia bisa memanage mau pusing karena dia kan CEO juga. Tandanya dia mau pusing dong. Bener nggak sih bang? Tapi jadi dia nggak sekedar talent doang. Tapi kalau Park Ji Hoon ini ya udahlah gue dengan apa yang gue bisa aja lah gitu. Itu biasanya. Nggak mau ambil pusing gitu. Iya. Nah satu sisi juga gue lihat kenapa, karena dia tipikal orang yang lebih membagi waktunya tuh ya, dia mungkin masih pikirannya masih belum terlalu dewasa ya. Belum Jadi dewasa ya. Jadi pandangannya simple gitu loh bang. Jadi kenapa gue bilang simple? Karena di dalam mobil dia mikir gue pulang nanti mau main apa ya, mau main game apa, mau ngelakuin apa ya. Jadi konsep ada sesuatu yang lebih menyenangkan. Refreshing lah ya. Iya gitu. Itu yang gue rasain, bisa dibilang balance sih gitu. Beda kayak orang-orang kayak kita kayak Kang Dan kan mikirnya gue harus ngerjain apa ya. Kan kalau kita pulang kerja sekali kita pasti mikir kita mau ngerjain apa ya. Kalau dia mikirnya lain. Gue mau main apa ya? Kayaknya gue masih kayak Park Ji Hoon deh. Gue habis kerja capek-capek pulang, duh gue nonton apa ya, main apa ya. Itu dia, tapi ya istilah kasar apa ya? Ya konsep anak-anaknya masih ada, gitu. Dan masih kelihatan banget sih gitu. Siap. Tipikal orangnya dia juga bisa dibilang penyayang bang, penyayang banget. Kenapa gue bilang? Karena dia tuh apa ya, nggak ada perasaan-perasaan yang egois ataupun gampang benci sama orang lagi gitu. Thinking ini bisa dibilang ini kecil ada, tapi nggak terlalu besar kayak orang egois gitu. Maka gue bilang ini orang penyayang nih kalau jadi orang tua. Jadi teman, jadi apa juga ini orang penyayang gitu. Tulus lah ya. Tulus seperti itu sih gitu. Bisa dibilang calon suami yang wow sih. Calon suami yang wow. Dia belum dewasa sekarang, tapi akan dewasa nanti dengan gitu. bertambahnya umurnya dia. Nah, setuju. Apalagi udah punya anak segala. Benar. Apalagi kalau udah punya cucu. Itu udah penyayang banget betul. Apalagi kalau udah punya batu nisan. Nah, Satu hal yang pasti di dunia gitu kan, kita akan mati. iya. Terus nyambungnya apa sih? Gak ada nyambungnya, lanjutin. Ini bahas apa ya? Nah, terus, yang gue lucu dari Park Ji Hoon ini ada, dia tipikal orang yang sebenarnya kalau kita kan ngukur berat badan itu di ini bang apa tuh? Di timbangan. Kalau dia nggak di celana. Oke. Jadi gue sering banget dapetin memorinya dia adalah dia pakai celana. Jadi pokoknya dia patokan dia di saat baju celana itu sempit berarti dia gemuk dan dia akan olahraga banget. Oh, gitu loh. gitu ya. Makanya gue bingung, pokoknya
dia punya ukuran di situ dan dia memang sangat sering banget ngukur di situ gitu loh. Iya. Gitu. Kalau kita kan mungkin sekali-sekali aja. Jujur kalau gue sih nggak mikirin ke situ. Kalau gue ngeliatnya di perut bang. Aduh perut gue makin Kalau di gede. perut nih. ya, Sama kalau pipi, dia di sama sini celana. nih gelambir. Nah, kalau dia di celana, Di kalau celana. celananya dia udah mulai agak ngerasa dia itu dia ngerasa dia tahu itu gemuk gitu. Oke, kalau misalkan di dompet gimana bang? Itu beda cerita. Kalau kok di dompet jadinya nggak gemuk lagi gitu kan? Makin tipis. Pokoknya kalau kalau kita duduk dia ngeganjel berarti itu gemuk. Wah itu gemuk. Iya nggak sih? Itu tandanya kita lagi kaya. Nah, siap, tapi kalau pas kita duduk tepos itu nggak Tempos, enak. Aduh, itu nggak enak. Bener. Bener gak sih? Iya, Kak? siap. Bisa. Oke, next. Nah, dia suka sama cewek yang bisa dibilang Oh, ini tipe karir. Ini udah masuk percintaan nih? dia masuk. Oh, oke, kita masuk ke percintaan ya. Masih karir dulu aja, abisin karir dulu aja. Abisin karir aja dulu. Oke. Nah, sebenarnya dia sebenarnya apa ya? Hokinya itu sebenarnya gimana ya, Bang ya? Dia sebenarnya nggak bisa solois banget dalam berkarir. Tapi dia solois. Perlu dibantu, tapi ada konsep toleransi. Hmm. Nah, dia butuh dibantu sama manajemen yang benar-benar bisa tahu dia arahnya kemana. Nah, kalau manajemen dia bagus, nah solois dia bagus hokinya. Tapi kalau dia nggak dibantu dengan manajemen yang bagus, solois dia gagal. Karena sebenarnya dia tuh hokinya di Grup. grup. Oke, I see. Tapi bisa ketoleransi dengan konsep manajemen. Bener. Tapi kita belum tahu ya. Sorry banget nih buat para fansnya Park Ji Hoon atau Mei nih. Gue agak sedikit apa sih namanya beropini. Ini opini ya. Kalau untuk Park Ji Hoon sendiri, so far ya, setiap boy band atau girl band banyak yang soloisnya tetap laku kok, fansnya tetap banyak. Tapi karena apa? Karena sebelumnya dia punya grup, paham kan? Jadi Nah, fansnya itu ini masih ngefek efek dari boy group sebelumnya si Park Ji Hoon. Tapi kalau dia bermulai dari solois belum tentu bisa, ya nggak sih bang? Iya. Tapi lu tadi bilang dia pemain drama juga kan? Iya, bisa Nah, kalau drama itu oke, beda cerita ya. Maksudnya kita ngebahas di musik nih. Oh musik, oke siap. Yang gue bilang tadi soal solois itu di musik, bukan di acting. Tapi kalau di acting hokinya oke ya? Hokinya oke, gitu loh. Tapi kalau konsepnya dia musik, nah kreatif, dia memang dia pengkopi yang baik bang. Talentnya baik. Tukang Tapi kopi konsep- dia ya? iya. Tapi kalau untuk Kopinya apa, Bang? kreativitas, Kopinya apa bang? luwak. Kopi luwak, oke siap. Kalau untuk kreativitas tingginya dia kurang. Makanya bilang dia butuh manajemen yang benar-benar bisa ngimbangin dia dan mengarahkan dia kemana. Gitu sih. Kalau gue lihat pas lu cerita tadi, gue baca residual memorinya, kayaknya bisa bilang manajemennya dia bagus. Yang sekarang ya? Iya sekarang. Kalau gua Oke, jadi dia berada di tangan yang tepat guys. karena ada seseorang yang gue rasa kayak waktu waktu pas jatuhnya apa sih pentas dia ya, ada seseorang yang benar-benar kayak gue rasa memorinya itu dia ngatur banget, ini begini, jadi dia dibantu banget kayak gitu loh. Itu sih. Nah itu pasti kreatif directornya tuh. Iya. Nah terus nah kekurangan dia buat gue sih sebenarnya karena dia tipe kalau orang yang nggak mau banyak pikir, dia bisa bilang kreativitas dia sebenarnya kurang aslinya. Kreativitasnya kurang. Kalau kreativitas kan dari diri sendiri ya bang, bukan dari orang lain. Itu agak kurang sebenarnya. Terus dan dia orangnya kurang berani ngambil resiko. Nah kayak bilang dia butuh tim tadi kan gue bilang dalam konsep musik ya. Gitu ceritanya. Oke, siap. Dan sekarang masalah percintaan nih bang. Nah masalah Udah karir udah cukup. kali so far, tapi gue lihat gini bang, dengan konsep manajemen yang bagus kayak gini, kayak ini bakal maju sih. Kedepannya ya? Kedepannya maju. Oke, amin kita doakan. Yang penting adalah dia konsep ada toleransi di konsepnya tim. Ada harus tim. Kalau dia punya tim, itu udah aman. Tapi kalau dia berjuang semua sendiri, gua ya istilah kasar ya, keraguan gua agak tinggi di situ. Gitu sih. Susah lah ya. Susah. Beda. Gitu beda sama ya yang lain-lain lah yang dia bisa solois gitu loh. Gitu aja sih. Oke. Oke. Nah, kalau untuk konsep cewek, dia yang gue rasain adalah dia sering Percintaannya banget ya? Percintaannya. Dia sering banget ngeliat dia senang sama cewek yang konsepnya adalah mandiri. Mandiri dan feminim. Mandi sendiri. Ya mandi sendiri. Wanita feminim yang mandi sendiri. Iya benar. Kalau mandi bareng jangan dipacarin. Aduh. Gitu yang gue rasain adalah dia suka cewek yang feminim dan mandiri. Oke. Dia kayaknya apa ya?
suka gitu. Karena beberapa gue lihat memori dia tuh kayak memperhatikan cewek di circle-nya dia dan dia suka di situ gitu. Tapi cuma baru sekedar suka ya, belum sampai ke perasaan gitu. Tapi dia adalah tipe kalau orang yang butuh cinta nggak sih bang? Dalam artian mencari cinta gitu loh. Nah, kenapa? Nah, yang harus gue dia mungkin yang ini mungkin agak sensitif, tapi ya ini yang hasil scanning gue ya. Jadi gue dapetin adalah dia tipe orang yang belajar dari asmara orang lain. Dia sangat benar-benar pelajar. Jadi ada masa kecil deh yang gue dapetin dalam sebuah memorinya dia. Dia pernah ngegapin orang tuanya berantem. Nah di situ dia punya pemikiran bahwa ya apa ya, itu banyak rasa, entah menyedihkan entah apa. Jadi di situ dia belajar konsep asmara. Dan dia juga memperhatikan asmara-asmara circle-nya dia, dan dia supaya dia belajar memperlakukan wanita seperti ini loh, berumah tangga seperti ini loh, asmara tuh kayak gini. Dia belajar di situ. Dia mulai beradaptasi. Jadi dia tidak ingin rumah tangganya nanti berantakan lah ataupun bermasalah gitu ya. Oke, intinya dia sebagai calon suami yang bagus bang ya? Bagus sih sebenarnya, karena dia benar-benar apa ya, sangat memperhatikan supaya asmara dia ke depan itu bahagia. Tipikal kayak orang kayak Park Jun ini nikah muda apa nikah? Kalau di Korea kan kalau Aida dari gini nikah 30-an ke atas, malah hampir 40. Untuk Park Jun sih gue belum nemuin feng shui untuk yang muda atau tuanya ya bang. Tapi karena konsep jujur aja sih. Dia lebih fokus ke cinta apa lebih ke pekerjaan deh? Sebenarnya apa sih, jalan aja udahlah. Jalan lebih ke tepatnya jalan aja sih bang, lebih tepatnya sih bang. Jadi dia nggak terlalu gimana banget gitu ya? Karena konsepnya kebagi-bagi dengan konsep ya rata gitu loh. Nggak ada yang dominan besar kayak kalau Kang Daniel kan karir banget itu kan. Nah kalau dia kan ada konsepnya dia karir, ada konsep dia bagi waktu dia buat diri dia sendiri gitu. Kesenangannya dia, terus bagian terkadang mikirin asmara. Karena jujur aja terkadang asmara sih dia mikirin, tapi jatuhnya nggak terlalu untuk yang didramatisir gitu. Oke, jadi dia ya going with the flow aja lah ya. Seperti itu. Oke. Tapi intinya dia udah punya pacar bang? Gue ngerasain dia ada mikirin seseorang, itu aja sih. Mikirin seseorang ya? Nah, tapi nggak tahu nih udah pacaran apa belum? Nah, ya seperti itu. Jadi gue nggak bisa mendefinisikan secara memori di situ, maksudnya dia pacar apa bukan, jelas dia ada mikirin cewek. Oke, jawabannya ya kalian lebih tahu lah ya. Gitu, seperti itu. Jadi nggak kosong banget gitu loh bang. Siap. Gimana bang? Cukup? Udah itu aja? Oke, semoga kalian puas nih ya. Kalau kurang puas ya, tungguin aja kego-kego lainnya tentang Park Ji-hoon, tentang K-pop pastinya. Kalian nanti kalau gue suruh komen pada request gawat, nanti pada komen. Kok tadi disuruh request? Ini udah paling gue aja kok gak dibawain. Paling awal itu dulu sih paling kaget. Bang kok di sini sih bang, kok nggak di sono Korea lagi sih? Tapi udahlah bang, aku minta ini deh karena gitu. Udah minta subscribe ya kan. Kan backgroundnya masih sama. Orang-orangnya masih sama, ya nggak sih? Oke, kalau kayak gitu itu aja pastinya. Terima kasih udah nonton Keigo pastinya di channel gue @bobokul, ya kan? Jadi jangan lupa untuk follow Instagram gue pastinya juga sama kayak nama channelnya @bobokul, dan juga ada Mendigo 89. Bener. Dan kalau kayak gitu kita akan kembali lagi nanti dengan Keigo lainnya dan juga konten-konten gue lainnya. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan juga share ke teman-teman kalian gitu. Tapi sebelum itu aku minta maaf kalau ada salah-salah kata nih ya bro ya kan, takutnya ya namanya juga Keigo lah ya, konten-konten yang agak sensitif sebenarnya, tapi ya ini anggap aja sebagai hiburan, jangan diseriusin, oke? Saatnya kita pamit, sampai jumpa di next konten gue nggak tahu mau ngebahas apa, tapi kayaknya lebih ke arah sesuatu yang lagi perkara-perkara bang ya. Kalau scanning orang capek ya. Nah kan kita ngebahas lagi apa nih, dia kenapa gitu ya. Itu lebih cepet sih bang, karena aku memorinya lagi tinggi. Nah itu gue lebih gampang banget jujur. Lebih simple, lebih gampang. Karena gue dapet tek kayaknya ibaratnya udah apa ya. Udah apa ya istilah kasar, kalau untuk di teknologi itu cepet apa sih jatuhnya? Connect. Hardware. Harddisknya. Oh, harddisknya. Itu kayaknya berapa gitu, kayaknya langsung ngalir gitu. Iya gitu. Karena dia kenceng kan, memorinya kenceng. Karena dia adalah sebuah, mungkin kalau bagi lu itu adalah sebuah momen yang dia tuh lagi penting lah ya. Iya. Jadi kayak kelihatan lah gitu ya. Lu bisa narik informasi dari situ dengan cepat gitu. Kalau yang kayak standar biasa tuh agak ribet karena kita harus menggali lagi alam sadarnya, memori-memorinya gitu ya. Itu. Siap. Oke deh kalau kayak gitu, terima kasih. Sampai jumpa
di channel di Keigo selanjutnya. Gimana ya salamnya? Gue juga belum buat. Ya, pokoknya kalian berada di channel gue. Kalau ada ide komen aja. Ya, boleh. Kalau Lu mungkin idenya- punya ide ya kan untuk Kak Bang, jargonnya ini aja Bang gitu. Kocak Bang sama sifat lu Bang, sama muka lu juga yang jelek gitu kan. Ya, nggak apa-apa sih. videoin jargonnya terus kirim ke Kabo. Iya benar. Gitu. Nanti terus kita chat-chatan deh. Terus jadi Kalau enggak yang kayak TikTok nah jargon gitu enggak. Sulametan mepet. Udah lah, kalau kayak gitu sampai jumpa gue Bo, Adam. Oke. Kalian berada di Keigo, K-pop Indigo. Nah gitu aja closingnya.